Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKS Legislative Corner bersama saya Ike Newadro, membahas isu dari sudut yang pas. Kali ini kita akan langsung live bersama salah satu anggota DPR RI yang ditugaskan untuk mendampingi jamaah haji tahun 2022 ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Kiai Haji Bukhari Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI, sekaligus anggota fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa dan kaum muslimin seluruh bangsa Indonesia di Indonesia maupun di manapun berada. Saya sekarang sedang berada di Makkah. Baik, di edisi khusus streaming dari Saudi, dari Makkah. Di sini di Indonesia pukul 3:30, berarti kurang lebih di sana pukul 11:30 siang, begitu ya Ustadz ya? Betul. Nah, insya Allah kita akan membahas sedikit terkait dengan penyelenggaraan haji yang kita ketahui setelah 2 tahun kita tidak ikut dalam pemberangkatan. Kali ini Indonesia melepas puasanya untuk bisa berhaji kembali. Nah, bagaimana secara keseluruhan Ustadz di sana untuk memantau perkembangan penyelenggaraan ibadah haji? Bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini berada di Makkah Al-Mukarramah yang juga insya Allah besok pagi tanggal 9 Zulhijjah kami bersama tim dari Komisi 8 akan segera menuju ke Arafah, dan hari ini tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji reguler ini juga sudah berdatangan menuju Arafah, yang semestinya memang kalau dalam rute perjalanan ibadah haji malam hari ini sampai besok itu ada di Mina yang kita kenal sebagai hari Tarwiyah, tetapi karena jamaah kita itu cukup besar dan tidak mudah untuk mengelolanya, khususnya memindahkan dari Mina menuju Arafah yang mayoritasnya mereka masih awam dan haji pertama kali, dikhawatirkan akan justru pekerjaan haji atau amal haji yang paling inti yaitu wukuf di Arafah menjadi terganggu atau bisa terbengkelai. Jadi kita bisa memahami memang jamaah reguler pada pagi tadi bahkan sebagian sudah sejak semalam sudah mulai ditempatkan di Arafah guna menjemput wukuf besok siang pada zuhur. Nah, yang kedua, penyelenggaraan haji khususnya oleh Indonesia yang alhamdulillah setelah 2 tahun itu kita vakum karena adanya pandemi COVID, dan kita bersyukur kepada Allah pada tahun ini kita bisa menjalankan ibadah haji meskipun dengan berbagai macam keterbatasan persiapan karena waktu yang begitu mendesak yang diberikan atau atas putusan pemerintah Arab Saudi, yaitu kurang lebih sekitar hanya 37 hari ya, sejak pemberangkatan, sehingga persiapan-persiapan itu hampir semua dilakukan secara mendadak. Tetapi karena teman-teman di Kementerian Agama sudah terbiasa, sehingga hal itu tetap bisa dilakukan. Secara umum bahwa penyelenggaraan ibadah haji sampai hari ini kami mandang cukup baik dan bisa berjalan dengan lancar, meskipun menyisakan banyak sekali catatan-catatan sebagai bentuk perbaikan yang akan datang, khususnya di tahun akan datang. Nah, memang kemudian catatan-catatan itu nanti di berbagai aspek, tetapi secara umum, alhamdulillah penyelenggaraan ibadah haji rakyat Indonesia yang sekarang di Makkah Al-Mukarramah dan kemudian di Arafah ini sampai hari ini kita sebut sebagai satu proses yang relatif baik dan cukup normal. Demikian. Baik, kami mendengar beberapa hal memang tadi yang seperti saya sampaikan secara overall keseluruhan
penyelenggaraan masih bisa di-tackle. Tapi beberapa ada isu-isu minor yang sampai ke kami terkait dengan catering, terkait dengan kualitas lain-lainnya dari paket dari Saudi. Nah, ini apakah cukup mengganggu para jamaah sekalian, Ustaz? Ya, memang kemudian ada beberapa catatan penting, misalnya catering. Catering itu sempat kita temukan juga nasinya nyaris basi begitu, dan juga kita temukan sebagiannya juga sakit perut karena habis makan gitu. Ini di beberapa tempat. Tetapi catatan yang paling mendasar kaitan dengan catering ini adalah bahwa porsi yang kemudian disajikan kepada jamaah ini sudah cukup, tetapi menurut saya dengan porsi seperti itu harga 18 real itu merupakan harga yang perlu ditinjau kembali, karena kita bisa menghemat jauh daripada itu. Jadi ini yang saya kira dengan adanya penghematan catering ini nilainya bukan hanya puluhan miliar, tetapi kemudian cukup besar. Kita bisa hitung saja kalau setiap jamaah itu makan 50 kali selama di Arab Saudi, lalu yang kita kalikan dengan 100.000 jamaah, maka 50 kali 5 kali 50 100. 50 apa 50 kali kalikan dengan 100.000 jamaah, dan itu dikalikan dengan 18 real gitu. Jadi ini saya kira 72.000. satu nilai yang cukup besar ya. Nah, kalau kemudian kita bisa menghemat sampai 6 real misalnya, maka itu 6 real kali sekian juta porsi, ini tentu nilainya adalah ratusan miliar, sesuatu nilai yang sangat menggiurkan. Tapi ini saya kira merupakan satu catatan sementara yang kemudian memang harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, memang catatan yang sangat kita prihatin semua adalah ya gagalnya sejumlah calon jamaah haji melalui visa furoda yang akhirnya tidak jadi berangkat. Sebab kalau hari ini sudah tidak mendapatkan visa, itu maknanya hampir bisa dipastikan tidak akan bisa berangkat ke Arab Saudi. In prinsip awalnya pemerintah Arab Saudi membuat klus penerbangan itu kan tanggal 4. Tapi bisa saja dibuka karena ada beberapa pejabat tertentu yang kemudian mereka juga berangkat haji, sehingga itu bisa dilakukan. Tetapi secara umum tidak bisa, sehingga kurang lebih sekitar ada 4.000 jamaah yang tertunda, yang semula selama ini mereka sudah komitmen dengan sebagian penyelenggara haji khusus. Ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan ke depan agar tidak mengalami satu problem-problem yang terus-menerus berulang dan problem yang justru memprihatinkan. Karena memang di belakangnya di sana ada gula manis yang sangat banyak, sehingga semut itu bisa kemana saja, di situ ada gula, di situ ada yang manis. Saya kira itu sebagai pengamatan secara sekilas dan sepintas. Baik, ini kayaknya yang terkait dengan haji furoda perlu kita perdalam sedikit setelah break berikut ini, karena memang ini jumlah yang cukup besar dan nilai biaya yang cukup besar juga yang disisihkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, hingga dimulai dari 270 sampai bahkan ada yang saya dengar sampai 370. Ini angka yang besar, dan kita pengen tahu sejauh mana proteksi pemerintah terkait hal ini. Kita akan bahas setelah jeda iklan sejenak berikut ini. Jangan kemana-mana.
Cinta itu layaknya angin, tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Berbagi menjadi refleksi yang hakiki akan eksistensi cinta kepada sesama umat manusia. Berbagi bukan tentang berapa harganya yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlas yang menyertai dalam pemberian kita. Kembali lagi di PKS Legislative Corner bersama Kiai Haji Bukhari Yusuf, anggota DPR fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Baik, Ustaz, sebelum ke Furoda sedikit, ini kita mau menyambung terkait dengan tadi komplain sebagian dari kita yang merasa kualitas catering dan sebagian penyelenggaraan yang agak bermasalah. Untuk kementerian sendiri, ada rasa respon dari mereka atau seperti apa, Ustaz, untuk kita bisa ketahui bahwasannya isu ini sudah sampai ke mereka dan mereka mau tindak lanjuti begitu, Ustaz? Saya kira isu sudah sampai ya, itu sudah saya sampaikan juga di rapat kerja bersama Menteri Agama 2 hari yang lalu, dan karena ini terkait dengan tender, tentu perubahannya tidak semudah sebagaimana dibayangkan. Tender itu kan dilakukan karena ini hampir mayoritas ini adalah penunjukan, jadi tidak mungkin perubahan terhadap angka-angka harga itu adalah merupakan hal yang cepat dilakukan. Dan ini ada terkait dengan banyak pihak. Nah, oleh karena itu, ini harus menjadi satu catatan stabilo yang cukup tebal untuk diperhatikan ke depan. Saya sejak semula di rapat-rapat kerja, di rapat panja di Indonesia sudah saya tekankan, apakah setiap porsi harga 20 real itu kemudian tidak terlalu mahal. Dan saya mengatakan terlalu mahal. Saya bisa memberikan asumsi harga yang paling maksimal dan cukup bagus untuk porsi Indonesia itu 12 real. Dan kemudian di panja itu akhirnya turun menjadi 2 real, jadi 18 real. Dan dalam faktanya saya melihatnya itu menurut saya ketika saya bandingkan dan bahkan kemudian saya konfirmasi dengan pihak-pihak yang saya kira cukup kredibel, ya memang angka itu saya kira masih dianggap mahal. Saya kira itu. Baik, tadi sempat kita singgung sedikit dengan Haji Furoda yang ada 4.000. Nah, pemerintah yang kami tangkap itu cukup berkelit dengan mengatakan memang ini adalah urusannya dengan langsung kedutaan besar Saudi di Indonesia. Tidak banyak bisa kami bantu. Nah, terkait Ustaz sendiri bagaimana kira-kira mengadvokasi atau kita khawatir mereka itu mengkhawatirkan uang tidak kembali atau hal-hal yang lain. Intervensi pemerintah sampai sejauh mana yang memungkinkan kira-kira, Ustaz? Ini ada 3 hal ya. Kaitan antara si pengguna dengan travel bureau yang akan menghandle-nya. Yang kedua terkait kuota atau tidak kuotanya atau adanya visa furoda. Jadi ada 3 hal tidak bisa dilepaskan. Yang pertama saya kira gini, taksyirah furoda itu pada dasarnya nggak ada kalau kita lihat secara atau taksyirah diberikan atau visa yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai undangan atau sebagai pertemanan, sebagai penghargaan kepada pihak-pihak yang diinginkan. Makanya sisi ini saya kira berjalan sampai sekarang dengan baik. Tokoh-tokoh kita yang mestinya dia tidak bisa berangkat haji, tapi karena mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi, maka beliau bisa berangkat ke sini di luar daripada kuota haji yang kita terima. Nah itu yang kedua. Tetapi kemudian bahwa visa yang diistilahkan dengan visa furoda atau kemudian basis visanya adalah taksyirah muzamalah atau visa pertemanan, itu hakikatnya kan asalnya adalah
gratis ya, tidak ada harganya. Tetapi oleh sebagian persen dari keluarga, maka itu kemudian diperjualbelikan. Ini sebenarnya juga kalau pemerintah Arab Saudi tahu betul, pastinya pemerintah Arab Saudi akan malu ini. Karena mestinya visa itu tidak dipungut biaya, lalu kemudian dibisniskan di tingkat lapangan. Maka saya juga mendengar bahwa kenapa visa furoda pada tahun ini itu bukan keluar tapi menetes gitu. Ya karena berbagai persoalan, salah satunya ya ada aspek pencermatan dari sisi legalitas atau hukum, atau kemudian kecemburuan pihak tertentu. Karena ini visa furoda itu adalah diberikan kepada orang per orang atau dikeluarkan oleh orang per orang dari keluarga kerajaan sebagai penghargaan, sebagai penghormatan, sebagai undangan. Tapi kemudian di tingkat bawah atau di tingkat di bawahnya itu juga mengalami dinamika yang ada aspek bisnisnya, itulah yang menjadi masalah. Jadi karena itu kita tidak mungkin memprediksi misalnya setahun ini kira-kira furoda keluar berapa, tahun depan keluar berapa, tidak bisa. Karena itu tergantung. Hingga misalnya user atau pengguna atau pemilik visa itu sebenarnya orang per orang dari keluarga yang belum tentu satu orang memiliki ratusan, paling punya puluhan atau bijian barangkali. Nah, sehingga itu kesulitan kita untuk mendeteksi. Nah, yang berikutnya, ketika visa itu sudah dikeluarkan oleh usernya, mungkin katakanlah satu orang mengeluarkan 20 ya visa. Lalu orang lagi 20 visa, orang lagi 30 visa. Jumlah menjadi misalnya 50 visa atau 60 visa. Nah, 60 visa ini kemudian oleh pengepulnya, maka dia mencari bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, apakah itu personal atau PIKK, untuk kemudian siapa yang siap untuk menerima visa ini, tapi dengan catatan kompensasi uang, karena memang kompensasi uangnya itu sudah menjadi satu tradisi sejak di hulunya gitu. Dari hulunya sudah begitu, sehingga per visanya itu ada nilainya. Nah, saya kira itu di keluarga kerajaan juga mengetahui meskipun tutup mata, karena itu tidak bisa dalam jumlah yang besar, itu tidak mungkin gitu. Nah, problemnya kita adalah karena antrian haji yang demikian panjang, maka membuat orang-orang yang memiliki kemampuan lebih itu dia mencari alternatif. Ada enggak misalnya pergi haji yang dengan tidak harus antri 30 hingga 40 tahun meskipun dengan berbiaya tinggi. Nah, memang ini yang menjadi persoalan, sehingga orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk segera menunaikan haji itu dengan biaya berapapun itu akan mereka bayar. Bahkan bukan hanya 270 sampai 200 hingga 300 juta. Ya, kita juga menemukan untuk penjualan visanya saja itu berebut dengan nilai 15.000 US dollar, itu baru visanya. Dan kemudian kalau dengan pelayanan terhadap masyair di sini, anggap saja misalnya ambil 3.000 real atau kemudian sekitar 15 atau 7.000 dolar, itu udah berapa? Itu nilainya ratusan juta, bukannya 200-300. Meskipun kemudian saya juga mengetahui ada penawaran haji VVIP, super VVIP yang disebut sebagai Royal Hajj. Ini biayanya juga di atas 50.000 US dollar. Ya, tapi itu semuanya fasilitas serba khusus, tidak ada yang lainnya, dan jumlahnya di seluruh dunia juga hanya sangat terbatas. Tapi kembali lagi pada furoda itu, problem pertama adalah problem jumlah visanya yang tidak bisa dikalkulasi. Problem yang kedua adalah
ada kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat yang sangat-sangat berminat haji, dan dia juga punya kemampuan. Lalu di sisi lain ada pihak atau user visa ini juga memiliki visa meskipun jumlahnya terbatas. Nah, disitulah terjadi titik temu untuk visa yang semula itu disampaikan secara undangan gratis menjadi punya nilai harga. Nah, yang ketiga, problem ketiganya itulah nanti akan melahirkan satu harga yang misalnya harganya itu mencapai totalinya mencapai 20.100, ada yang kemudian mencapai 20.100 US dollar ya, itu totalnya. Ada yang bisa mencapai 15 US dollar totalnya, dan bisa jadi ada yang lebih gitu. Makin mendekati waktunya biasanya makin mahal. Nah, tingkat spekulasi seperti ini menurut saya merugikan dua hal. Pertama, merugikan kepada masyarakat yang berminat menunaikan haji, sehingga tidak ada kepastian. Saya mendengar banyak sekali, dan saya juga kebetulan bersama dengan sebagian jamaah yang mereka yang kemudian bolak-balik menunggu tapi nggak selesai, nunggu di Singapura, menunggu di Cengkareng, balik lagi, kemudian akhirnya mendapatkan. Dan teman-teman di sana banyak sekali yang kemudian sudah menunggu tapi akhirnya juga tidak berangkat dan seterusnya. Bahkan adanya spekulasi. Nah, oleh karena itu kami memiliki satu usulan, karena semuanya ini adalah berangkat ketidakpastian, maka kita buat satu regulasi yang memastikan tentang prosesnya. Bisa itu turun, harus ada satu mekanisme yang memastikan tentang bahwa visa itu sampai kapan itu harus bisa sampai ke kepada calon jemaah haji, dan kemudian mekanisme seperti apa, itu saya kira yang kemudian mesti harus diatur di dalam regulasi kita. Dan memang di dalam regulasi sesuai undang-undang haji itu belum kemudian diakomodasi secara lebih detail, dan itu kesempatan kita untuk kemudian memperbaiki sehingga korban ini tidak terus berjatuhan. Meskipun tetap satu lagi yang masih belum bisa lakukan, yaitu kepastian jumlah, berapa jumlah korban ini bisa. Kenapa? Karena itu akan tergantung dengan yang di Arab Saudi. Pemberian hadiahnya. Ya, terima kasih Ustaz, menjadi gambaran bagi kita semua yang ada di Indonesia terkait dengan ya banyak keluarga, sebagian dari kerabat kita yang akan diberangkatkan melalui haji furoda tapi tiba-tiba batal, dan ya ini lagi proses untuk pengembalian uang katanya Ustaz. Jadi mohon sampaikan ke pemerintah untuk bisa mengcover, membackup agar PIHK penyelenggara ibadah haji khusus ini dapat kembali lagi lah uangnya, begitu kurang lebih Ustaz. Baik, ini ya. Ustaz mau melanjutkan proses penyelenggaraan. Salam kami untuk puncak ibadah haji, meskipun sebagian sudah ada di Arafah pada saat ini, tapi akan besarnya nanti malam hingga besok, begitu Ustaz ya. Terakhir kata-kata mungkin untuk kita semua Ustaz, untuk ibadah haji dan pemerintah, begitu juga yang di Indonesia untuk keluarganya yang ada di sana, begitu Ustaz. Ya, pertama saya berdoa mudah-mudahan antum semua, kita semua, keluarga kita semua dimudahkan Allah untuk segera bisa menunaikan haji dengan cara Allah. Bagaimanapun Allah tahu caranya yang paling mudah. Yang kedua, saya tetap menekankan kepada PIHK atau perorangan yang telah menghandle terhadap akan keberangkatannya para calon jamaah melalui visa furoda. Jika sudah ada kepastian memang pasti tidak bisa berangkat, segera dikembalikan saja. Jangan sampai itu menunda-nunda dan menjadi tambahan sederet persoalan masalah haji. Dan kami juga yang terakhir mendorong kepada Dirjen Haji
untuk nanti segera membenahi dalam konteks ini khususnya mekanisme terhadap visa furoda supaya mendapatkan kepastian dan bisa memberikan advokasi kepada semua pihak, baik itu PIHK atau perorangan yang kemudian menghandle atau kemudian khususnya kepada calon jemaah. Dari Arab Saudi, saya menyampaikan salam sehat dan salam Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah selalu memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz dan para jemaah sekalian ibadah haji Indonesia yang ada di Mekah menuju wukuf Arafah besok di puncak ibadah haji. Semoga menjadi haji mabruron. Amin. Baik, kita tutup PKS Legislative Corner untuk edisi pekan ini. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan isu yang lebih menarik lainnya. Demikian PKS Legislative Corner edisi khusus jamaah haji Indonesia. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Izin lift. Wujudkan rakyat adil sejahtera.